Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Husain Adiasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah project IoT, yaitu Automatic Room Lighting System. Sesuai namanya, yaitu Automatic Room Lighting System, maka kita di sini akan membuat sebuah lampu otomatis yang dapat menyala ketika penerangan redup dan terdapat pergerakan seseorang. Dalam membuat sebuah project ini, kita akan membutuhkan beberapa komponen. Yang pertama yaitu ada Arduino Uno R3. Arduino Uno R3 adalah papan pengembangan microcontroller yang berbasis chip Atmega 328P, di mana Arduino Uno ini memiliki 14 digital pin input atau output, di mana 14 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output, antara lain pin 0 sampai 13. Lalu terdapat juga 6 pin input analog. Arduino Uno R3 ini berfungsi untuk mengatur sensor-sensor yang digunakan pada project ini. Selanjutnya yaitu ada relay. Relay ini merupakan saklar yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yakni elektromagnet atau coil dan mekanikal. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil dapat mengandalkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Jadi fungsi relay ini seperti sama halnya dengan saklar. Selanjutnya yaitu ada sensor peer. Sensor peer merupakan sensor yang dapat mendeteksi pergerakan. Dalam hal ini, sensor peer banyak digunakan untuk mengetahui apakah ada pergerakan manusia dalam daerah yang mampu dijangkau oleh sensor peer. Sensor ini memiliki ukuran yang kecil, murah, dan hanya membutuhkan daya yang kecil dan mudah untuk digunakan. Selanjutnya yaitu ada power supply. Power supply adalah salah satu komponen perangkat keras yang berperan sebagai penyedia listrik dan daya yang digunakan untuk menyalakan komputer dan perangkat lainnya. Pada hal ini, power supply digunakan untuk menyalakan sebuah lampu. Selanjutnya adalah ada light bulb. Light bulb ini adalah lampu pijar biasa seperti lampu-lampu yang kita gunakan di rumah. Selanjutnya ada resistor. Resistor yaitu komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Selanjutnya yaitu ada breadboard. Breadboard atau disebut juga dengan project board adalah dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik yang merupakan bagian prototipe dari suatu rangkaian elektronik yang belum disolder, sehingga masih dapat dirubah skema atau penggantian komponen. Breadboard ini digunakan untuk merangkai komponen-komponen tadi. Ketika kita menggunakan breadboard ini, kita tidak perlu menyolder, namun kita perlu menggunakan kabel jumper. Selanjutnya yaitu ada fotoresistor. Fotoresistor ini adalah komponen elektronik yang resistensinya akan menurun jika ada penambahan intensitas cahaya yang mengenainya. Jadi di sini fotoresistor itu digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya. Baik, kita langsung saja masuk ke project kita, yaitu kita langsung masuk ke Tinkercad. Kita akan membuat sebuah project baru. Sini kita beri nama Automatic Room Lighting System. Selanjutnya kita akan mencari komponen-komponen yang digunakan. Kita masukkan satu persatu. Yang pertama tadi ada Arduino Uno R3. Lalu selanjutnya ada breadboard. Kita gunakan yang small. Lalu selanjutnya ada
fotoresistor. Kita langsung pasang saja di sini. Lalu selanjutnya ada sensor pil. Mending kita pasang resistor terlebih dahulu. Kita pasang resistornya. Kita pasang resistor untuk si fotoresistor ini. Lalu selanjutnya ada tiga sensor. Lalu ada relay. Selanjutnya ada power supply. Lalu ada light bulb. Baik, komponennya sudah tersedia semua. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan komponen-komponennya. Sini kita akan menyambungkan sensor PIR terlebih dahulu. Yang pertama, ini ada pin signal. Ini akan kita hubungkan pada pin kedua. Untuk signal sendiri, ini akan kita warnai kuning karena dia ini akan sebagai input. Lalu selanjutnya ada power. Power ini kita akan hubungkan kepada kutub positif. Untuk kabel jumper yang mengarah pada kutub positif, saya gunakan warna merah. Selanjutnya ground ini kita sambungkan kepada kutub negatif. Ground ini untuk kabel yang mengarah pada kutub negatif akan saya beri warna hitam. Selanjutnya kita akan hubungkan juga ini kutub positif, kita hubungkan dengan kutub positif. Kita beri warna merah. Selanjutnya kita akan menghubungkan kutub negatifnya. Kita beri warna hitam. Lalu kita akan menghubungkan kutub positif ini kepada sebuah fotoresistor. Kita warnai merah lagi. Lalu kita hubungkan terhadap resistor. Kutub negatifnya kita hubungkan terhadap resistor. Lalu kita beri warna hitam. Sensor. Jadi untuk sensor PIR dan fotoresistor sudah terpasang. Oh ya, satu lagi kita perlu menambahkan sebuah kabel jumper lagi untuk sebagai input dari resistor. Dari fotoresistor akan kita taruh pada pin A0. Kita beri warna kuning karena kuning ini saya gunakan untuk kabel yang menunjukkan input. Selanjutnya kita akan menghubungkan relay pada Arduino dan komponen-komponen lainnya. Sini untuk terminal 5 saya hubungkan dengan kutub positif. Lalu untuk terminal 6, benar. Ini warnanya kita ubah terlebih dahulu jadi merah.
Lalu untuk terminal 6 akan kita hubungkan terhadap lampu. Jadi di sini warnanya itu hitam karena dia kutub negatif. Di sini warnanya merah, maaf. Di sini kita beri warna merah karena dia kutub positif. Lalu di sini kita beri warna hitam. Lalu kita akan menghubungkan terminal 8 dengan pin 8, yaitu di sini akan saya gunakan sebagai output pada pin 8 ini, sehingga kabel saya warnai dengan warna hijau. Setelah itu kita akan menghubungkan relay ini dengan power supply. Kita akan hubungkan dengan kutub positif, sehingga kita beri warna merah. Lalu kita akan menghubungkan juga ke kutub negatifnya. Kita hubungkan power supply yang kutub negatif ini ke kutub positif ini ke lampu kutub negatif. Maaf, ini adalah kutub negatif, kita hubungkan ke lampu, kita beri warna hitam. Selanjutnya kita akan menghubungkan Arduino ini. Untuk ground ini, kita akan hubungkan untuk yang positif dulu, yaitu 5 volt. Kita hubungkan ke sini. Kita beri warna merah. Selanjutnya kita akan menghubungkan ground ke breadboard. Lalu kita beri warna hitam. Oh ya, maaf sebelumnya, untuk yang terminal ini seharusnya kita hubungkan ke kutub negatif. Baik, sepertinya sudah terpasang semuanya. Selanjutnya kita dapat melakukan coding. Kita dapat melakukan coding di sini. Kita langsung saja menggunakan teks. Kita akan mengoding Arduino ini. Di sini pertama kali kita akan mendeklarasikan sebuah variabel. Di sini saya akan mendeklarasikan 3 variabel. Yang pertama yaitu variabel PeerSensor val. PeerSensor val ini merupakan variabel yang digunakan untuk menerima input dari PeerSensor. Selanjutnya kita akan membuat lag sensor val. Lag sensor val ini digunakan untuk menerima input berupa intensitas cahaya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel, yaitu relay pin. Relay pin, di sini kita isi variabelnya dengan angka 8 karena pin relay tadi terhubung dengan pin 8. Selanjutnya kita akan mengatur untuk pengaturan pinnya yang sebagai input dan outputnya. Pertama kita akan setting untuk pin dari PeerSensor terlebih dahulu, yaitu PeerSensor terletak pada pin A0. A0 ini sebagai input. Maaf, kita akan menyeting dulu untuk photoresistor A0, yaitu yang terletak pada pin A0 yang berfungsi sebagai pin input.
Selanjutnya kita akan mengatur juga untuk pin 2 yang terhubung dengan peak sensor yang berfungsi sebagai input. Lalu kita hubungkan juga, lalu kita atur juga untuk pin 8. Kita bisa menuliskan relay pin ya, karena sebelumnya kita telah mendeklarasikan relay pin itu 8. Jadi kita bisa menulis relay pin, lalu kita tulis output. Selanjutnya kita tulis serial begin 9600. Ini artinya adalah kecepatan komunikasi Arduino, yaitu 9600 bit per second. Untuk aturan untuk angkanya ini kita menggunakan aturan yang biasa digunakan oleh orang-orang. Selanjutnya kita akan mengatur ketika kita run project ini, yaitu pada void loop. Di sini kita akan mengatur terlebih dahulu untuk peak sensor file-nya. Peak sensor file ini akan kita gunakan untuk menampung input dari peak sensor, yaitu ketika pin sensor tersebut mendeteksi sebuah gerakan. Yaitu di sini kita dapat mengaturnya dengan digital read 2. Selanjutnya kita bisa mengatur lagi untuk fotoresistornya yang kita simpan pada lag sensor file. Kita akan membaca sebuah intensitas cahaya, lalu kita simpan ke dalam variabel lag sensor file. Caranya yaitu kita akan menuliskan lag sensor file sama dengan analog read 0. Selanjutnya kita bisa mengatur ketika sensor ini ketika cahayanya redup, maka dia akan menyala, dan ketika ada pergerakan dia akan menyala juga. Caranya yaitu kita berikan pengkondisian, yaitu if lag sensor file sama dengan kurang dari di sini kurang dari 500, yaitu ketika intensitas cahayanya kurang dari 500, maka dia ini akan menyala. Lalu kita berikan pengkondisian lagi ketika peak sensor ini mendeteksi sebuah gerakan. Jadi ketika peak sensor ini mendeteksi sebuah gerakan itu, maka nilainya dia adalah high atau menyala atau 1. Lalu ketika peak sensor file-nya itu adalah high, kita dapat menyalakan saklar tadi, sehingga kita setting digital write relay pin high. Lalu kita beri delay supaya lampu ini akan menyala dalam waktu, di sini saya beri delay 5 detik, sehingga lampu akan menyala 5 detik setelah mendeteksi adanya gerakan. Dia akan menyala 5 detik. Lalu bagaimana jika tidak mendeteksi sebuah gerakan? Maka kita setting else, yaitu kita akan menyeting dengan digital write. Kita akan setting untuk lampunya itu agar mati, sehingga kita tulis relay pin low, yaitu kita akan mematikan
relay atau mematikan saklarnya. Lalu kita beri delay yaitu 1000 milisecond atau 1 detik. Sehingga ketika lampu ini habis mati akan menyala itu dia membutuhkan waktu 1 detik. Setelah itu kita beri else lagi untuk if yang sebelumnya. Kita beri else yaitu kita akan mematikan saklarnya dan juga kita akan mengeprint nilai intensitas cahayanya pada konsol atau monitor. Serial print line kita masukkan like sensor file. Setelah itu kita dapat kita dapat jalankan kodenya. Kita cek dulu apakah ada kesalahan. Nampaknya di sini ada kesalahan sedikit. Maaf, ini harusnya print. Kita coba lagi running kan kodenya. Oh, ini kurang titik koma. Nah, selanjutnya program berhasil berjalan. Nah, di sini kita akan setting dulu lag sensornya. Kita setting ketika redup ada gerakan, dia akan menyala. Ketika redup dan ada gerakan, dia akan menyala pada sesuai jangkauan sensor OBK tersebut. Selanjutnya ketika dia terang, kita coba, nah, lampunya akan mati meskipun ada pergerakan orang pun dia akan mati. Lalu kita coba cek untuk di monitor, di serial monitor atau di konsol. Kita lihat bahwa intensitas cahaya menunjukkan 679. Di sini kita mengatur ketika intensitas cahaya kurang dari 500 baru menyala. Dan di sini 679 berarti sudah benar kode yang kita buat. Lalu kita coba mungkin setengah segini, apakah dia masih nyala? Ternyata masih tidak nyala juga. Kita cek untuk di serial monitor, ternyata intensitas cahayanya masih 552. Selanjutnya kita akan coba lagi sedikit. Nah, dia akan menyala di sini. Baik, jadi proyek kita telah selesai, yaitu kita dapat membuat sebuah lampu yang akan menyala ketika intensitas cahayanya rendah dan terdapat sebuah gerakan. Sekian presentasi, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.